Lalu berikutnya hadis interaksi dengan perempuan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini Rasulullah memberi contoh, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya, Rasulullah itu sangat penyayang kepada keluarganya. Hadis keutamaan perempuan. Kemudian dikatakan di sini, ya, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Itu hebatnya perempuan. Gambaran perempuan dalam Islam, ya, dikatakan di sini, Umar ibn Khattab menceritakan, kami dahulu di masa jahiliyah tidak menganggap perempuan memiliki kedudukan. Ketika Islam datang dan Allah menyebut mereka, kami pun mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas kami. Oke, kita next ya, operator, analisis dan pembahasan. Oke. Konteks strategi nasional, ibu-ibu semuanya, momentum bonus demografi, ya. Indonesia berada dalam fase bonus demografi yang menuntut keterlibatan aktif perempuan sebagai penggerak pembangunan. Perempuan tidak lagi sekadar objek, tetapi subjek strategis dalam pembangunan SDM unggul. Jadi peran perempuan sangat strategis dalam hal momentum bonus demografi yang diperkirakan. Nah, ini sekarang ini sebetulnya saatnya bahwa penduduk usia produktif itu akan double, ya, akan berlipat 2 kali, sehingga itu peran perempuan akan sangat penting ketika mereka ini sedang jadi produktif. Tantangan literasi keuangan dan digital. Nah, ini masih rendahnya literasi keuangan dan kesiapan digital perempuan menjadi hambatan dalam penguatan ekonomi umat, khususnya dalam sektor UMKM dan ekonomi syariah berbasis komunitas. Tapi ada data mengatakan bahwa sebetulnya bisnis online itu ibu-ibu lah yang sekarang ini banyak yang mendominasi gitu. Nah, cuma bisnis yang non ini yang dimaksud non online ini masih didominasi oleh kaum bapak. Jadi ada kesenjangan regional, ya, terdapat disparitas kapasitas perempuan antar daerah, baik dari sisi pendidikan, akses ekonomi maupun jajaran sosial yang membutuhkan pendekatan berbasis komunitas. Oke, sekarang kita pindah ke analisis kesenjangan. Next, ya. Pemahaman keagamaan. Sebagian praktis sosial masih dipengaruhi tafsir kultural yang tadi sudah saya singgung sebagian, sehingga membatasi peran perempuan hanya pada domestik, tidak semua dengan nilai normatif Islam yang inklusif. Jadi tidak sesuai dengan nilai normatif Islam yang inklusif. Masih ada pemahaman seperti itu, dan Islam sebetulnya tidak demikian pandangannya, tapi justru sebaliknya. Struktur sosial dan kebijakan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan menunjukkan bahwa problem perempuan juga bersifat struktural, memerlukan intervensi kebijakan dan kelembagaan. Oleh karena itu pemerintah, ya, ini sejak Orde Baru sebetulnya selalu ada Menteri Pemberdayaan Perempuan. Nah, kemudian juga ada kuota 30%, ya, di parlemen. Itu juga adalah kebijakan pemerintah. Bahkan juga untuk PNS tidak boleh menikah lebih dari 1, ya. Nah, itu juga kebijakan yang luar biasa untuk perempuan sebetulnya. Karena menurut juga data yang kita temukan, ya, sebagian besar perempuan itu tidak mau dipoligami, ya. Pasti tersinggung, pasti marah gitu, ya. Termasuk, ya, Ibu, ya, gitu, ya, berjemaah semua katanya. Tapi kalau laki-laki semua semangat kalau ngomong poligami. Sekalipun katanya tidak berani melakukan. Semua pengen tapi tidak ada keberanian gitu, ya. Dan mungkin juga tidak ada kemampuan gitu. Kemudian fragmentasi gerakan perempuan, belum optimalnya sinergi antar organisasi perempuan, pemerintah dan stakeholders
menyebabkan program pemberdayaan belum berdampak maksimal secara nasional. Jadi ini memang kita penting sekali mendirikan lembaga-lembaga, asosiasi, institusi-institusi perempuan yang seperti perempuan ISMI inilah ya. Kita harapkan nanti menggeliat terus-menerus ya. Siapa tahu besok ini Bu Weli ya bisa menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan ya. Tepuk tangan dong untuk Bu. Ya, insya Allah ya. Ya sekalipun saya tahu tuh Ibu tujuannya bukan itu ya, betul-betul ini ada apa istilahnya ini kegelisahan Bu Eli dari dulu kalau saya ngomong itu gimana Ibu ini, gimana ini kaum perempuan kita ini. Ya jadi insya Allah lah ya sudah mulai dikenal. Solusi strategis oleh karena itu ya, pertama Ibu-ibu ya, penguatan SDM dan kepemimpinan tetap kita harus perkuat. Dan dalam konteks inilah perempuan ISMI kita hadirkan. Peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan, literasi, dan pelatihan. Nah, saya kira Bu Eli sudah menjelaskan ya. Ada kepemimpinan untuk lansia, ada perumahan untuk lansia. Apalagi itu kegiatannya itu? Untuk ibu perempuan ISMI ini, lansia-lansia itu ya. Luar biasa, janda-janda itu dikumpulkan oleh ibu ini ya. Nah, ini kan juga ya jadi masalah di dunia ketiga ya, sebetulnya bukan hanya di Indonesia. Kalau di barat itu ya memang ibu-ibu itu sangat mandiri sehingga tidak menikah ataukah janda itu bukan masalah dan tidak menjadi pertanyaan tiap hari. Nah, ibu janda atau bukan gitu. Nah, sudah punya anak ya itu ya, menikah itu ya. By the way ada anak saya ini depan ya, itu dia selalu ditanya kapan menikah ya. Gajinya berapa itu. Jadi tapi anak saya karena memang sudah di Indonesia juga SMP SMA jadi ngertilah kondisi itu sehingga kalau ditanya kapan menikah ya senyum-senyum aja gitu ya. Kemudian pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Penguatan ekonomi perempuan melalui UMKM, ekonomi kreatif dan ekonomi syariah. Nah, ini kesempatan kita menggerakkan ini, kebetulan saya juga pribadi menggerakkan koperasi berbasis syariah dan bekerja sama dengan UMKM. Sudah ada 30.000 nasabahnya dan banyak sekali kaum ibu yang menjadi nasabah koperasi tersebut. Kolaborasi lintas sektor ya, sinergi antara organisasi seperti ISMI, terutama perempuan ISMI ya Ibu Eli, pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Jadi jangan hanya kalau sedang menjadi pengurus ya, tapi berkelanjutan aktivitas itu. Dan saya tahu Bu Weli ini sudah banyak kegiatannya yang insya Allah bukan hanya periode ini, tapi juga nanti periode demi periode ke depan. Akhirnya kita simpulkan ibu-ibu semuanya, Islam next ya. Islam memosisikan perempuan sebagai mitra strategis laki-laki dalam ranah domestik dan publik secara utuh, adil, dan integratif. Kemudian tidak ada dikotomi kaku antara domestik dan publik dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kesenjangan yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan struktural. Terakhir, peran perempuan dalam Islam berbasis komplementer ya dan transformatif bukan subordinatif. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu ayat yang sering kita pakai, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia adalah pakaian laki-laki dan perempuan, laki-laki adalah pakaian bagi kaum perempuan. Demikian ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.